Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Jumpa kembali dengan saya Oming di kisah luar biasa Nuswantara melalui dongeng ARC, seri Kayangan Ngejowantah episode 280 dengan judul Sangyang Betara Bromo. Kita masih menunggu Mas dan Mbak Vicky bergabung. Halo, halo Mbak. Halo Mbak. Loh, kok Loh, iki ku ini Mbak? gimana? Enggak kok kayaknya ngeblur banget. Ketaman kok kameranya aku. Mbak aku tak golek tisu Mbak. Apa kabar Mbak? Api Mbak. Api. Api. Di situ hujan apa enggak Mbak? Enggak. Enggak ini Enggak. Mbak. Apa enggak kerungu ya Mbak? Teman enggak sih Mbak? Mas udah tak kirim Mas untuk undangannya. Belum ada masuk ya. Ini malah duluan Mbak Vicky yang masuk undangannya. Halo Halo. Mbak, susah banget aku Yeay. masuknya. Tadi mau masuk kok selalu apa kayak kepental gitu masuk keluar. Nah, Iya Mas, yang penting pun berhasil. Gimana kabarnya Mas? ngantuk Mbak. Kabar kalau ngantuk. Sama dong Mas. Mbak Vicky juga ngantuk ya? Ayo kalau gitu Uh, kita tidur. kita live tidur. Ya udah kalau gitu biar cepet. Ayo kita mulai aja. Mbak Vicky udah Oke. siap narasinya? Udah Mbak. Oke. Oke. Oke, Akanti Bromo. series ke-280 Sangyang Bathara Bromo. 1. Sangyang Bathara Brahma adalah salah satu putra dari Sangyang Bathara Ismoyo. Ya, dan Sangyang Bathara dan Sangyang Bathari Kanesren. Ini udah tanda-tanda ngantuk ini, Mas. Ya. Nah, ini apa namanya versi AR saya. Kalau versi lain mungkin ada yang ngomong putrane Bedoro Teacher kayak atau putrane Sopo Situmbuh. Yang penting kalau bagi ARC itu putrane Bedoro Ismoyo dan dari Kanastren. Lanjut, Mbak. Jadi, Sangyang Bathara Brahma bukan putra dari Bathara Teacher dan Bathari Bibi. Itu versi di ARC. Orang lain beda terserah. Tapi kita tidak percaya orang lain. Lanjut, Mbak. Dan Bathara Brahma juga tidak akan pernah mendukung tindakan yang bisa menghentikan Cokro Manggilingan. Karena bagi beliau, Cakra Manggilingan itu harus berjalan terus. Karena beliau punya anak cucu yang ada di Arcopodo. Lanjut, Mbak. Dan karena Cokro Manggilingan bisa berhenti kalau Trajayangkaton musnah, maka beliau akan melindungi pelindung utama maka beliau akan menjadi pelindung utama Trajayangkaton. Gejala ngantuknya makin kuat, Mbak Ketua ya. Mas, ternyata selain adanya tanda-tanda zaman adalah tanda-tanda ngantuk, Mas. Iya, Iya kan? paham, Mbak. Saingan Mas tuh. Tanda-tanda zaman sama tanda-tanda ngantuk saingan. Oke, Mas. Ya, lanjut. Udah, Oke. lanjut. 5. Beliau tidak mau kompromi dengan apapun yang bisa membawa kehancuran bagi Trajayengkaton. Nah, karena bagaimanapun juga, Trajayengkaton ada yang menjadi anak turun beliau. Lanjut, Mbak.
kena, maka kondisi apapun yang bisa mengarah ke jebakan bagi Trajayang Gaton akan beliau tindak tanpa pandang bulu. Ya, bagi beliau lebih baik menyingkirkan halangan daripada terjadi musibah untuk anak cucunya. Lanjut, Mbak. Maka beliau adalah Batara paling. Oh, Halo Mbak. Mbak, suaranya hilang Mbak. Oh, hilang. Ya, Ya, Maka beliau adalah Batara paling ditakuti oleh Batara jelek. karena Bathara Jelek paling nggak pernah merasakan bagaimana dihajar oleh Sang Hyang Bromo. Lanjut, Mbak. Maka dalam memberikan ancamannya terhadap mangsanya selalu api yang dijadikan alasan untuk menakut-nakuti. Karena si Bathara Jelek pernah terkena masalah dengan api, maka dia takut dengan itu. Lanjut, Mbak. Dan Batara jelek akan mendasarkan atas sesuatu yang susah dilogikakan. Karena memang kalau dilogikakan juga nggak akan bisa. Karena memang nggak logis. Lanjut, Mbak. Karena pada dasarnya memang sudah tidak masuk akal. Yang jelas sih sesuatu hal yang eh, tidak jelas, itu memang sesuatu hal yang pasti isinya jebakan. Lanjut, Mbak. Jadi memang tidak bisa dilogikakan. Karena memang bukan untuk, memang nggak mungkin ada logikanya. Lanjut, Mbak. Tekan intinya itu mas. Tagatuk. 12, karena logikanya manusia itu ada untuk hamemayu, jadi bukan untuk dimangsa. Jadi kalau logika untuk dimangsa emang tidak akan ada dalam logika dari manusia. Yang ada tuh bagaimana cara membuat sesuatu lebih baik. Lanjut, Mbak. Maka karena pernah terkena pukulan oleh Sang Hyang Batara Brahma, maka Batara jelek selalu menghindar dari Batara Brahma. Dan mungkin anu ya, apa namanya? Ada trauma dengan yang namanya api, maka dalam menakut-nakuti selalu menggunakan itu. Lanjut, Mbak. Batara Brahma sangat tahu dengan apa yang ditakuti oleh Batara jelek. Maka itu yang digunakan oleh beliau. Lanjut, Mbak. Maka Batara Brahma memberikan aji kumbolo geni kepada para Mahaprabu yang dimomong oleh Ki Lurah Semar. Tujuannya agar bisa menjadi ini apa beteng terhadap terhadap gangguan dari Bathara Jelek dan kawan-kawannya. Lanjut, Mbak. Mas, uang ki ya, nek uang lo ya. Uang ki biasanya weneh-weneh ki panganan, weneh-weneh ki misal ki mie, misalnya ki ora. Weneh-weneh kumbolo geni mas apa mas? Gue gue nyate, Mbak, mungkin. Nah, aku aja kan baru kompor tau, Mbak. Aku butuh Apa? genine kalian. Aku aja kan baru ganti kompor, makanya butuh genine soalnya. Oke. Sehingga aji kumbolo geni tidak dimiliki oleh semua orang. Hanya yang diizinkan oleh Roro Bromo ya, tanpa H. Lanjut, Mbak. Dan aji kumbolo geni tidak bisa dicuri ataupun direplika. Nggak bisa, karena itu bukan bukan suatu benda mati. Lanjut, Mbak. Karena aji kumbolo geni bukan barang yang bisa dicuri dan ditiru karena dia adalah makhluk hidup. Makhluk hidup dan cuma satu, dan dia juga punya keinginan serta ngerti harus ngikutin siapa. Lanjut, Mbak. Dan aji kumbolo geni bisa menjadi api besar yang sangat menakutkan bagi Batara jelek dan semua pengikutnya. Ya, kayaknya itulah Bathara Jelek paling takut sama api. Lanjut, Mbak. Namun ada kalanya Trajayang Katon yang mendapatkan ancaman sedang jauh dari Sang Mahaprabu. Lanjut aja, Mbak. Tapi Batara Brahma bukannya tidak memperhitungkan keadaan tersebut. Ya, karena beliau dekat dengan Sang Yang Toto Winanci, maka tahu segalanya. Lanjut. Maka beliau juga membuat mantra yang dinamakan Sastro Mandolo Giri. Cuman sayangnya sastra Mandala Giri itu sekarang mbuh nandi. Karena banyak yang udah berubah. Lanjut, Mbak. Jadi Sastro Mandolo Giri bukan buatan dari Batara Teacher.
jelas nggak mungkin, karena kalau berdarah teacher kan bagaimana melindungi ini ya, berdarah jelek dan si berlari bibik. Makanya tidak mungkin ada sastro yang untuk melawan mereka. Makanya yang ada semuanya jadi dibalik. Yang seharusnya enggak disuruh iya gitu, yang seharusnya iya disuruh enggak. Lanjut, Mbak. Karena kalau Bahtera Teacher yang membuat pasti ada pernyataan Yasilopo Polosio. Karena jelas loh artinya Yoshilova Polosio itu apa. Kan udah cetol. Lanjut, Mbak. Juga Yamarojo Joromoyo. Karena Joromoyo itu adalah titisannya Bedaro Jelek, jadi nggak mungkin kalau dia dikatakan Marojo. Maka itu jelas ada perubahan kalau seperti itu. Lanjut, Mbak. Flyernya lucu mas. Hasilnya mumet. Hal itu karena memang tujuan Mandala Giri dari Bahtera Teacher itu untuk membantu Bahtera Jelek mencari mangsa. Jadi Mandala Girinya berubah. Lanjut, Mbak. Sastro Mandala Giri pasti berbahasa Kawi. Jadi tidak mungkin berbahasa Jerman, berbahasa Inggris, atau berbahasa itu apa namanya Jepang. Lanjut, Mbak. Jadi sastro Mandala Giri tidak akan berfungsi jika bahasanya ditambah bahasa Eropa atau bahasa dari manapun. Apalagi kalau isi mantranya diganti, itu lebih nggak berfungsi lagi. Lanjut, Mbak. Karena mantra adalah sandi, jadi kalau diganti-ganti maka tidak akan direspon oleh yang diperintahkan. Ya nggak, komputer aja kan juga begitu kan, kalau passwordnya apa diganti ya nggak bisa. Lanjut, Mbak. Dan agar penggunaan sastra Mandala Giri bisa tepat sasaran, maka Sang Hyang Bahtara Brahma menitipkan sastra tersebut kepada para danghyang. Karena Dangyang langsung terhubung dengan momongannya yang ada di Arcopodo. Ya karena udah 30, lu disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya ya jangan percaya, karena memang dongeng bukan untuk dipercaya. Oke, Mbak, lanjut. Oke, tambah disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Mustejo, dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Mustejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Mustejo dan saya, bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Tadi sudah ngeblur nggak, Mbak? Aku kok tadi sempat ngeliat agak ngeblur. Ngeblur, Oke. kasih Oh, sinyal iya sih mas bener. ke teman ya? Oke, Jadi bukan mataku yang salah ya. Nah, tutup sinyal sih. oke, Mas, sempat enten ngeblur. Oke. Mas, Mbak, hari ini kita ada 6 video disclaimer. Oh, Mbak Lazaman kudune napi itu Mbak. Hah? Tapi urung tak edit. Udune harusnya ada 7, tapi yang satu belum aku edit, jadi aku lupa buat minggu depan aja. Oke. Halo, Mbak. Sebenarnya ada banyak, cuman memang tak suruh ngirit 6 dulu. Jadi biar minggu Oh, depan ada banyak. oke. Aku lupa, aku kemarin dikirimin sama si bocil. Oke, monggo Mbak. Oke. Godaan. Jadi kalau mau percaya, Mbok dipikirkan lagi. Tapi kalau mau nggak percaya, sangat dianjurkan. Mbok ini thinking. Oh, aku mas, jebol. Hmm? Jebol kok aku disclaimer. Ini semua, cuman Dongeng. kalau nggak percaya, Gak apa-apa. tapi kalau mau percaya, Ojo percaya. Ngelo wae. Ngelo wae. Sawah, nandur ning sawah. Sawah. jarno ngopo aku ijen. Reko. Mas aku mau bawa mas. Air putih, Mbak. Oh, banyu ini saya kira putih loh. Tak pikir saya bening.
Kata Iya, orang Kak. putih soalnya. Hah? Ada kata orang putih. Nah, iya kata orang. Oke, monggo Mas, yang 30 niki Mas akan cerita dongeng tapi Mas, monggo Mas. Hmm. Lupa ya Mbak tadi. Aku cuma gak dengar apa ya tadi ya. Enggak lah, minum dulu. Monggo minum dingin. Oh, tak mulai dari ini dulu Mbak ya. Karena ini kan tapi ini bukan untuk dipercaya loh ya. Jadi patokannya adalah ini cuma dongeng, bukan dipercaya. Yang ini Mbak, yang bentuk seperti ini Mbak. Bangunan untuk karena mungkin langitnya udah mulai gatal Mbak, jadi gini. Tapi ya karena mungkin seperti sedang mengalami kayak aku Mbak. Jadi ini kayaknya udah mulai ngantuk. Dan karena ngantuk itu mungkin kayak gara-gara karena ngantuk tadi aku nggak sengaja itu jatuhin ini Mbak, jatuhin pada makanan ini. Enggak, ini rada retak kita enggak ya? Ini kotor soalnya. Ya. Kelihatan nggak? Ini nih, ini. Kelihatan nggak Mbak Omeng? Kelihatan nggak Mbak Vicky? Ini kalau aku tadi karena ngantuk Mbak megang tempat makanan tuh jatuh, jadi ini retak sampean. Kelihatan nggak? Apa tuh gue, Mas? Pada empat roti Mbak. Terus ngopo? Tak aku karena mungkin ngantuk Mbak, jadi waktu membawa tuh jatuh sehingga ini retak. Sangat informatif ya Anda ya. Loh, Sangat loh. Sangat informatif loh. ini retak Mbak. Beneran? Nggak percaya? Iya ya. Kita nggak sih? Ojo ojo digerak-gerak ke alam Nah itu, wae. itu ada Gitu. garisnya tuh. Hmm. Rada miring sithik ben ketok. Susah ya. Supaya kelihatan. Loh, iya ya. Sudah Kelihatan nggak kelihatan, Mbak? sudah agak Ketok kok Mas. Mungkin kan Mbak, berhubungan dengan ya langitnya wes gatel Mbak. Jadi ini ada bangunan kon ngukur terus garuk langit. Sehingga akibatnya kecapean sehingga ngantuk. Terus melu-melu aku Mbak. Melu-melu aku. Mungkin Melu-melu rebahan ya. Tanda-tanda ngantuk Mas kuwi berarti. tanda ngantuk. Nah, tanda-tanda ngantuk itu eh, karena ya kedatangan si Condro Biro itu kan membuat anu tambah orang yang harusnya bisa tidur jadi nggak bisa tidur gitu kan Hmm. karena dia yang tidur terus kalau apa namanya orang lapar dia kenyang kalau kita kenyang dia lapar gitu. Jadi kualian itu nah begitu juga bangunannya melu ngantuk Mbak karena nggak boleh tidur selama ini ngantuk terus Mbak dijejer gitu kan kasihan. Bener-bener kan dengkule ya dengkulen Mas. Piye? Dengkule ya dengkulen. Mm-mm. Bahasa ngendi Boleh coba? ya dengkulan sehingga anu apa namanya ya mungkin saat ini baru baru satu atau beberapa ya aku nggak tahu ya tapi seharusnya sudah mulai loh sudah mulai anu sing gambar apa si Candra Biro itu gambar ini Mbak gambar gambar sungai ini ngerang mirip kaki tangannya aku kuning tuh Rep, gitu. Hmm. Itu Dek ini ya 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 kan ya ya. kalau karena supaya bisa dilihat maka dia menggarisnya ada di ketinggian gitu
Di ketinggian. Jadi maksudnya di ketidakrendahan. Lek di Gimana? ketinggian jangan-jangan ning kasur, Mas. Kan tinggian orang ning kasur toh, Mas? Oh, nek zaman dulu bukan hanya di kasur, Mbak, tapi di celana juga kalau zaman dulu. Waduh, aduh, Tahun aduh, aduh. 60-an ya, Oh, oh 60-an, 70-an. 60-an nggak pakai 19, nggak pakai 19. 19 pakai, Mbak. Eh, Oh, terus Mas, itu jangan-jangan dia ini Mas, belum ketemu pedicure, manicure itu. Jadi dia ngeri-ngeri di ketinggian. Karena di kasur kan? mm-mm. Di ketinggian. Di ketinggian, nek nek delok ke kepalane, Mbak. Angkane, kepalane itu menunjukkan tidak mundur. Tidak mundur apa ya? Maju. Ah, Kepalane maju, Mbak. Tidak mundur. kepalanya maju. Ini bukan petir loh. Aku cuman cerita padah apa tempat makanku itu tutupnya pecah. Bukan pecah, retak, retak. Nih. Bukan petir. Kalau petir kan bentuknya nggak kayak gini, cuma lap hilang gitu. Ini gini. Nah, kelihatan ya. Akunya yang nggak kelihatan. Kasih itu mungkin aku ngerti ya, Mas Alexander Birova kan dia dia sudah gemes bahwa berantas ada di mana gitu kan. Majapahit ada di mana. Jadi jadi ya kita mulai apa namanya melihat saja kalau memang orang masih mengakui Majapahit ada di timur ya berarti pasti akan ada resiko gitu kan karena ngamuk itu ada biro apa ya apa gitu karena dia merasa bukan ada di sana. Dulu waktu dia di Majapahit tidak pernah ada di sana. Jadi seharusnya kayak gini nanti ya, makin lama makin banyak ya, makin lama makin banyak dan bukan di daerah-daerah bawah, berarti malah justru ada di ketidakatasan, apa ketidakbawahan, ketidakbawahan itu apa ya? Ketidakrendahan. Iya, karena Mbak, Hmm? kalau karena angka-angkanya itu sampai sangat lucu gitu loh, angka depannya itu maju gitu loh Mbak, Hmm. itu Jumo tapi maju, maju gitu loh Mbak, Terus maju, maju, kepalanya maju, terus akhirannya juga ayo, 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 eh, apa ayo, 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 8 dan ayo. 8 ketawa gitu loh Mbak. 8 tambah 8 ketawa gitu. 8 tambah 8 ngakak gitu. Iya ya. Mas pilek di anu we, ditulis we. Angel gitu. Nengen-nengen. Kalau digambar nu ya. Hmm, ya maju Mbak. Maju. Maju. Maju nih gini loh Mbak. Sing batas ngisore itu ngene. Si batas dhuwur iki orang guyu jadi ngene gitu. Piye Mbak Ming? Nggak ada suaranya. Kan Omeng salah menyan aja wes, Mas. Oh iya salah menyan. Salah menyan gitu ya. Dadah. Salah menyan Mbak. Oke, oke, oke. Salah menyan, Mas. Salah menyannya gini. Oke, lanjut, Mas. Ya mungkin disadari apa enggak Tuan Biro udah datang. Cuman itu datang bikin heboh karena sekali datang dari kaget. Kayak kaget ngebrui beberapa tempat gitu dan tempatnya juga juga mengandung salam menyan gitu loh jumlahnya. Salamnya. Hmm.
ada begitu gitu. Makanya mungkin ya saat ini yang paling tepat itu adalah akan datangi si gentar bumi gitu kan Mbak, karena apa namanya kondisinya kan demikian ya. Karena ketika berantas ini dibuka entah pelan atau cepat atau geradakan atau pelan-pelan itu kan sangat tergantung dari bagaimana respon keberadaan Majapahit ada di mana gitu kan. Ya kita lihat saja kan kita cuma melihat toh Mbak bahwa kalau berantas sudah dibuka berarti Majapahit kan ketahuan ada di mana. Dan Candabiro termasuk yang akan buka itu gitu. Walaupun dia wujudnya kecil dia sanggup kalau cuma buka berantas. Makanya pada saat dia lompat-lompat kemarin ya sempat gawe heboh kono kene terus salah menyanyi juga ada lagi Mbak, salah menyan. Salah menyan. Nggak ada suaranya Mbak Omeng. Iya, Mas. Tapi gini, Mas. Tuh. Berarti garuannya akan tambah banyak nih ke sebenarnya nggak Mas? Eh, akan tambah banyak garuan yang ngantuk Mbak, dan garuan yang ngantuk itu mungkin akan kelihatan dari mulai ada keriputnya itu. Gimana ya, kayak gini tuh Mbak, kayak gininya akan kelihatan makin banyak nanti. Yang ya nggak kelihatan, nah itu kelihatan makin banyak ya karena ya bergo ngantuk Mbak, jadi ke gimana ya, harusnya orang retak jadi retak gitu kan. Kerutan. Apa Mbak Jo ngomong apa Mbak? Iku, Mbak Jom iku ngomong Mbak apa Jo. Mbak? Iya, ngomong apa? Mbak Jom Ngomong ngomong apa apa? Mbak Jom? Suaranya masuk loh Mbak. Mas sama dia nggak dengar Mas. Itu loh garuannya banyak tanda-tanda kerutan. Aku lupa. Oh, iki berarti Dene perlu anti aging Mas. Ah, Perlu retinol. Perlu retinol Mas. kan ngantuk kan terus Oh, kerutan loh Mas, orang di selotip aja Mbak. ditarik gitu Mas gitu. Selotip mata neng orang ngantuk. Isa Bawa Mas. ke Iki atas. ono sing ngono kuwi. Yang ini ditarik, yang ini digandoli, Oke, Mas. jadi juga diginiin atas bawah kiri kanan Mbak. Oke, oke. Kalau diterus-terusin imajinasi saya makin banyak nanti. Enggak. Oke, nanti lagi. Ya aku tetap pikir anu ya apa namanya, eh, tidak secepat ini ya ketika apa yang gendak bumi itu rawuh kemarin itu tak pikir kan ya masih beberapa saat ya, tapi kan ternyata efeknya aku aja megang tempat makan aja jatuh gitu loh Mbak, sehingga sampai kayak gini gitu kan. Aduh mas kok nggak kelihatan, Mundurin lagi Mas. nah Mundur. ini Ini nyambung. gitu. Dan mungkin ya ada yang gambar sungai ini ngerasa cocok karena orang kayak sungai gitu loh masalahnya. Jadi ini retaknya kayak sungai Mbak, kayak sungai. Kayak sungai tapi nggak kayak sungai gitu. Karena kalau sungai ini kudunya lebar Mbak, jadi orang sempit gitu. Karena 32 kilometer itu nggak kecil itu lebarnya gitu kan. Lebar terkecil ya 2 kilo. Ya mungkin gitu dulu Mbak. Tadinya ini nggak tak ceritain, tapi karena tadi nggawa tempat roti jatuh ya terpaksa cerita sih daripada anu jatuhnya besok. Jatuhnya sekarang. Itu Kok untuk ya Mas. diandani isi roti niki roti opo ngono lho Mas. Kamu kurang ada ya. Kok ngandani mau gur tutup tok. Oh, tak isi ini Mbak. Di sini. Tak isi ini. Onde-onde. Cocok. Onde-onde. Onde-onde.
Pas ya Mas Onde sih. itu juga kan. Hah? Ono sing seneng Onde siapa Mas? Hmm? Onde isi kedelai apa isi Udah kecil, Mbak. sawah? Udah kecil. Nih ukurannya Apa ini. isi nongko Mas? Oh, Nggak tahu nih sini apa ya. nah, apa onde-ondenya mau digedein nggak Mas kira-kira Mas? Siapa nih kayak gini nih? Kacang hijau. kacang Langsung. hijau kupas. Wih, ku leh nana dikirim kena aku Mas. Tolong Mas digosen Mas. Oh, larang gosa ini Mbak daripada daripada anu nih. Yang digosen apa? Ada ya apa? Apa Mbak? Ada, kita mana ada. Tapi guys, Era Mas, lek ra Mbak, kuwi iki rontokan wijene dikirim ke aku engko. Mas, apa karena onde-ondenya kecil banget ya Mas ya? Kalau gedean mungkin letaknya lebih ya, itu tadi goresannya lebih gede lagi nggak Mas? iya. Makanya sekarang tak pakai tempat lain dulu, Mbak. Kayak kalau ditempatkan di situ, khawatirnya gue kembruan. Kebruan apa? Onde-onde. Kembruan emang pakai tiga mau loh, Mbak. Coba ndelok kalau ngompet toplesnya segede apa coba. Kalau lek ngembruki iki. Cek. Jadi tak pakai untuk tempat lain, akhirnya gara-gara jatuh. Begini, Mbak. Gara-gara jatuh, makanya tak kosong ke. Dan biasa aku tuh kan karena orangnya sangat bersih, makanya ini lihat bersih banget kan. Kayak dibuang wae. Kayak Udah. apa tuh di iki di open iki barang wis retak, Mas. Itu wijen yang rontok di kotaknya juga udah nggak ada tuh Mas ya. Saking resik ya Mas. Diduliti Mbak. Iya. Oke, monggo lanjut. Oke. Ya, ada yang Kita ngomong lanjut ke suaranya slide. kok mute ya, yang kok suaranya mute Mas Coci Utomo. Kok nggak denger Enggak. pertanyaan? Enggak. Atau di tempat dia ya yang ini? Mungkin Yang Mas Coci Merek- itu kalau pas ke jajannya Jogja, Napi Mas. Merek jajannya Napi. Songonain nggih Mas. kenapa Mbak suaranya keputus di tempatku? Merek jajannya Mas Songonain nggih. Oh, Songonain. enggak Mbak. Enggak. Oh. 66 kejengkang Mbak. aduh. Mereknya Mas. Mau berbicara kotor kok yo ning live. Piye Mas? Aku repot lah aku. 66 kejungkel. Dan ada kejungkel barang. Ya, itu loh Mbak. Makanya gara-gara kejungkel tadi Mbak itu jadi kayak ini gitu loh. Oleh. Ya kejadian sih dino iki ya. Kejadian itu gitu. Tapi jangan dihubungkan dengan keadaan nyata ya, karena ini hanya berhubungan dengan bentuk bangunan yang mirip ini. Mas sebenarnya duwe toples Mas, golek sing ana iki lho Mas. Oh, Ben ra retak. Lek misal gogrok utawa misal ceblok ya bahasa Jawane, pertake kabeh Mas, ora mung sih. Itu bisa retak di bawahnya, Mbak. Lah iya, Aku di bawahnya sing ini sing retak. sungai. Cuman nggak karena kalau Mas tadi kan karena jatuh ya. Nah itu pas tak itu Mbak. Luwih dramatis. Lera mungkin ngene iki Mbak, jangan-jangan ini ki dekne pedikir, manicure bingung to panggone ning ndi dikukur ngene iki lho Mas. Ora sih Mas. Ki nggo nglincip ke. Iki nggo ngalus ke. Ini gitu. Maksudku mesti ora tahu toh, ora ngerti ta ngene iki. Iya ngerti lah Mbak. Nggak pernah aku kayak gitu. Bingung ngincelong ke kuku, Mas. Itu kan dikikir ngene iki. Nah, tujuannya kuwi. Kalau pikir kan kasar Mbak, ini sing kok ngikir nggon sing halus sih Mbak. Loh, Mas ben iki, dadi ben koyo apa ya kutikula iki nih, kukune ben mengkilap Mas. Ono Mas. Makanya dolano Mas.
Biar itu ganik-ganik tadi ya Mbak. Untuk najemin gergaji itu loh. Ikir. Hah? Buat najemin Pikir, gergaji. Heeh. tapi lek sing wis nganggo sing plastik ngono kuwi biasanya ben kinclong, Mbak. Kan wis sudah tajam dan mengkilat, no, Mas. Oh. Bersih, bersinar kuwi, Mas. Tapi makin nggak jelas ini. Ya, jangan dipahami Mbak soalnya. Ya, makanya biar nggak paham Mas. Biar makin sulit maksudnya. Nggak bisa sulit ngapain dipermudah. Sampun Mas. Sampun, Mas. Ya, sudah Mbak. Oke, Lanjut sampun. aja ya. Oke, monggo. Oke, slide ke-31 namanya mantra, maka hanya akan diberitahu satu kali dan tidak akan pernah diulang-ulangi lagi. Pertama hanya satu kali diucapkan dan tidak akan pernah ini dan itu hanya berlaku ke satu orang. Artinya kalau digunakan orang lain nggak berfungsi. Lanjut, Mbak. Dan dengan berjalannya zaman, Batara Brahma sudah tahu kalau akan ada zaman Kolobendu. Ini nggak berjelasin, lanjut aja Mbak. Dan di zaman ini ada kebanggaan jika menjadi pengikut Batara jelek. Itu yang aneh sih. Tapi ini kan cuma dongeng. Lanjut, Mbak. Sehingga hanya sebagian kecil yang tidak mau menurut kepada Batara jelek. Ya, namanya cuma dongeng. Tapi aneh kalau gitu. Lanjut, Mbak. Tapi anehnya justru makin banyak di zaman Kolobendu yang suka oleh Batara jelek. Suka diatur Batara jelek itu memang aneh karena ya tapi sesuatunya tidak jelas dan kemudian takutnya sama bubuk-bubuk gitu. Lanjut, Mbak. Hal itu karena di awal peradaban Kolobendu memberi izin masuknya Drubiksa 4. Karena untuk memberi kesempatan Trah Drubeksa supaya kalau mereka bisa memayu maka mereka akan berubah menjadi wujud yang lebih baik. Iya, Pak. Dan menganggap Drubiksa 4 adalah bagian dari pamongnya. Itu yang aneh. Tapi namanya dongeng kan boleh aneh. Iya, Pak. Ya, kalau nggak aneh ya itu bukan dongeng. Ya, Mas. Lebih parah lagi menganggap Drubiksa 4 sebagai jalan menuju Manunggaling Kawula Gusti. Ya, itu apa namanya terserah yang memahami ya. Kalau ada yang nggak aneh ya terserah, enggak ya terserah. Lanjut, Mbak. Sehingga keadaan justru membuat Drubiksa 4 mudah mendapatkan mangsanya. Ini nggak perlu jelasin, lanjut aja, Mbak. Terutama saat mangsanya sudah di usia tua. Makanya kelihatan di usia tua makin apa namanya makin rajecek dan sebagainya gitu. Lanjut, Mbak. Tapi terkadang juga mangsanya masih di usia muda. Lanjut aja dulu, Mbak. Aku terus jadi bayang ke pite tua karo pite enom kan pite tua biasanya alot, Mas. Pite ini kan pite. Oke, 41. Terkadang juga mangsanya masih di 42. 42. Maka mantra di zaman itu pasti akan dirubah-rubah. Memang tujuannya supaya nanti tidak berfungsi dan kemudian sudah tidak berfungsi terus dikatakan tuh kan nggak ada gunanya gitu. Padahal memang bukan itu. Lanjut, Mbak. Batara Brahma tapi tidak akan membiarkan keadaan itu. Makanya dia yang akan mencari cara bagaimana supaya di penghujung Kolobendu nanti supaya keadaan yang berbahaya menjadi tidak terlalu berbahaya untuk anak turunnya. Lanjut, Mbak. Maka dikala para Drubiksa masih ada di Arcapada. Gimana? Bisa lanjut aja, Mbak. Biar nggak jelas. Iya. Dan semua makhluk piaraannya juga masih ada di Arcapada. Lanjut aja, Mbak. Beliau mengincar salah satu makhluk piaraan para Drubiksa.
Lanjut aja dulu Mbak, karena nyambung ceritanya. yang juga berbadan sangat besar. Ya, lanjut aja dulu. Beliau mengincar naga-naga yang dimiliki oleh para Drubiksa. Karena mereka bisa nih dipakai untuk mengendalikan bencana yang nanti akan muncul. Lanjut Mbak. Aku gelem Mas ya dikei naga. Tak kira toples enggak? Naga cilik. Batara Brahma mengubah pola dan selera makan para naga. Lanjut Mbak, masih nyambung. Naga-naga tadi dirubah jadi lebih suka makan api. Maka ceritanya berubah jadi seperti itu. Tapi lanjut dulu aja Mbak. Dan juga sanggup mengeluarkan api. Oke, lanjut aja. Sehingga jenis naga ini jadi makhluk yang ditakuti para Drubiksa dan Sukerto. Maka kemudian ini digunakan untuk ada yang digunakan untuk Yoni Pusoko sama untuk kekuatan tertentu ya. Lanjut Mbak. Dan naga-naga ini sengaja diberikan kepada para Drubiksa. Lanjut dulu Mbak. Dan setelah para Drubiksa dihabisi oleh Mahaprabhu Kandiawan, naga-naga tadi lalu dipelihara oleh para Sanghyang, Danghyang, dan juga para Kumara Luhur, serta para pendukung keberlangsungan Cokro Manggilingan. Karena supaya nantinya ini bisa digunakan untuk membalik keadaan ketika di akhir Kala Bendu. Lanjut Mbak. Dan Batara Brahma juga sangat tahu kalau ada salah satu putri dari Batari Bibi yang hanya terpaksa untuk menjalankan tugas dari ibunya. Jadi dia dikategorikan masih bisa diselamatkan kalau versi Batara Brahma. Lanjut Mbak. Kemudian Batara Brahma sengaja mempersenjatai sang dewi tersebut agar terlindung dari amarah ibunya. Ya, dipersenjatai di sungai tepatnya. Lanjut Mbak. Dipersenjatai, gitu kan? Dipersenja, Maka, dipersenja ya Mbak ya. Agak panjang gitu baru dilanjutkan. tak lanjut ke aku tego mas lanjutkan. Berarti Oke. Maka sang dewi tersebut dipersenjatai 2 naga kike. Kiki itu artinya kecil ya, tapi kecilnya Noko ya tetap gede. Lanjut Mbak. Kike dalam bahasa kawitan berarti kecil. Tapi kecilnya Noko ya tetap tidak kecil ya. Lanjut Mbak. Tapi ya kecilnya Batoro tidak akan sama dengan kecilnya manusia. Nah itu loh. Makanya kecilnya naganya juga agak kecil banget. Lanjut Mbak. Karena kecilnya Batoro adalah besarnya bagi manusia. Makanya bayanginnya jadi membingungkan. Ya, karena sudah 60 aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya, karena ini semua cuma dongeng. Jadi jangan pernah dipercaya. Dan jangan dicocok-cocokin dengan dunia nyata, karena cuma dongeng. Ya Mbak. Blur sih Mbak Kai. Oh iya, Blur. belum. Oke, disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak punya grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutioso dan Pak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutioso saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutioso dan Mbak Vicky Ananda bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Sampun. Kita tayangkan 2 video lagi. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, percaya. Iya boleh. Ini semua hanya garis dan jalan. Jadi ini jalan raya, bukan dongeng, bukan
dongeng sebelum tidur maupun dongeng setelah tidur. Jadi lebih baik tidur aja. Selamanya. Terus kapan nih Mas aku gawe kuwi, Mas? Nah ya, aku rali mbak, bosen gawe kue kok iso setahun aku. Tapi kan kuwi ora direkam. Tapi kan pakai konsep, Mas. Hmm. Ternyata realita. Berat. Ya, monggo Mbak Uming. Nah, monggo Mas dong. Sekarang kan yang Oh di iya. Mas. Monggo Mas. Mau dongeng apa Mas? Monggo. Hmm. Ini kan kalau dari ya mbak ya, kemarin karena kita ngerti bahwa Condro Birowo ini udah datang, jadi kan kita coba datengin dari tempat di mana dia dulu dijemput sama Tumenggung Surenggono, yang di tempat dia di Boyong dulu itu gitu. Karena tempatnya urutannya lucu sih, ada namanya Dihias, kemudian ya setelah ada daerah namanya tuh itu gitu. Terus kemudian di situ kan cuma ada Tilase doang, tapi dianya nggak di situ toh mbak. Jadi akhirnya kita coba cari ke tempat yang tempat yang dulu pernah memiliki beliau gitu. Ya lucunya mbak, itu di tempat itu tuh medannya sulit ya, wangel banget, banyak batu-batu kerikil gitu, dan ini tanjakan gitu. Jadi kalau misalkan mobil jalan di batu-batu kerikil kecil gitu kan pasti akan ketarik turun ya. Kemarin tuh untungnya merah gitu mbak, untungnya ya, untungnya nggak ketarik turun gitu. Terus akhirnya kita mendatangi tempat yang sering dipakai main si Condro Birowo itu gitu loh. Ada daerah yang bentuknya kayak watu mbak, kayak batu sih, kayak batu. Karena memang ya kalau dikatakan batu sih gawean sih aja nih, tapi bukan batu gitu. Cuman ada cekungannya kayak mangkok gitu. Jumlahnya berapa ya Mbak Vicky ya? Lubangnya itu kemarin. 8. Ada 8 ya? Kayaknya 8 deh. 3 1. Ya. Dan pada saat di sana itu buat saya di situ sih Mbak. Cuman masalahnya kemudian dia kabur nggak tahu kemana gitu. Ber. Jadi makanya waktu pas kita di sana kan karena dia tuh aku tak dolan sih aja dipethuk gitu kan. Berarti apa namanya dia padahal kan kita tadinya pengennya segera dipethuk terus dipasrahke pada yang punya gitu kan. Mm. Wah, dia alang-alangi toh Mbak menuju ke tempat itu. Mm. Nah, beres tapi ya beresnya hilang begitu begitu dia pergi gitu kan. Nah, terus ini apa namanya? Jadi minimal kita sudah tahu bahwa dulu yang memiliki si Condro Birowo adalah salah satu dari eh, pembesar di Malawapati gitu kan. Dulu. Nah, itu pembesar di Malawapati. Dan nama tempatnya juga lucu sih. Apa Dingkongko. Aku lupa Tapi namanya. emang lucu sih, emang rada aneh sih, Ya jenengnya kan? aneh. Kan nama itu tidak wajar jika itu adalah suatu situs gitu kan. Mm-mm. Kurang kurang serem, malah Orang wangun. cenderung cenderung kalau kalau orang mendengar tuh kok kayak orang ngakak gitu loh. Mm-mm. Menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang
tidak besar di situ tapi punya pengaruh yang cukup gede sehingga ada unsur humor dan apa namanya ininya bocah gitu loh Mbak, apa jenenge? Hmm. Hmm, apa ya? Keguyonan. Keguyonan anak-anak gitu loh. Hmm. Memang namanya mungkin tidak sesuai dengan nama yang dulu, tapi paling tidak itu rada mirip gitu. Bapak. Itu ada satu nama yang cukup lucu di situ. Tapi kok rada mirip karo congkak ya Mas ya? Congkak kan dakon kan ya diarani congkak Mas. Ya ora sih Mbak. Aku kayaknya tahu krungu deh. Dakon yo arane sinonime ki congkak. Congklak, pakai L Congklak. Mbak. Oh, pakai Congklak. L. Oh, Karena kalau aku sebenarnya congkai anu ya? Congkai apa? Sumbung. congklak itu Oh, sunggung. tidak Aku itu. tidak sombong Mbak. Tidak sombong gitu. Tidak orang sombong nih, tidak orang tidak sombong gitu. Kalau diperhatikan kan sempat maduar gitu kan. Itu kan arahnya kemana itu kan ini ya Mbak ya. Karena kalau menurut aku ya ben dia dolan sih gitu kan akhirnya. Daripada nanti kita apa namanya? Ini yang harusnya pegang juga belum tahu siapa gitu masalahnya itu kan. Tapi yang paling tidak eh, salah satu tempat yang dia datengin itu gitu loh, udah ketahuan gitu. Tapi ya ini ya apa namanya? Efek dari itu memang kemudian eh iya Mbak Yali ngomong ya, menukui. Apa meh taparani meneh kok Mas. Tenang. Ada yang horek ya, Mas? Piye Mas? Iya Horek. kayak cocok kayak sesuai namanya ya, sound horeg gitu kan, Horek. terus kan muncul gitu gitu. Jadi di sini kita bukan pengen nangkep atau megang si Condo Biru bukan ya, cuman pengen meruh tok, oh kae toh, ning kono ya wis gitu kan. Karena kalau misalkan nyekel tenan kan belum tentu sanggup kan Mbak, karena masalahnya kan dengan kondisi yang harusnya tuh bertolak belakang dengan kebiasaanku. Misalkan aku biasa makan 10% piring terus tinggal setengah piring itu kan abot banget Mbak, itu suatu penderitaan yang luar biasa Mbak. Ya Mbak ya. Oh, biasanya Mbak Vicky kalau di mobil ngemil terus tiba-tiba kayak itu ngemil gitu ya itu penderitaan luar biasa tuh Mbak. Penderitaan. Siksaan. Hmm. Kita nggak tahu nanti itu siapa yang harusnya pegang, tapi cuman ya nek dolan rono rene nabrak ini ya aku nggak tahu ya, karena kan dia juga punya ini sendiri toh, punya kemauan sendiri dan punya keinginan sendiri serta dia juga pengen membuktikan sendiri bahwa dulu dia ada di mana gitu. Jadi bukan kemudian kalau orang ngomong Majapahit di Jawa Timur usia akan nurut orang bakal. Dia akan menunjukkan lokasi dia berada dan itulah Majapahit gitu. Gitu Mbak. Mungkin cukup gitu dulu. Semoga tidak jelas dan cukup membingungkan. Condo Birama tuh cowok apa cewek Mas? Cowok Mbak. Kalau cewek berarti Condo Biriwi. Bisa. Cuman gini Mbak, tak kasih tahu dikit ya. Kemarin tuh aku tuh ngasih tahu loh ke satu orang itu tak kasih tahu di lapangan. Nang rumah oke, aku ditinggal rumah malahan. Bu sapa kuwi? Angel, angel. Tak kandhani kae lho gone ning kono gitu, malah nganan. Kae lho rada kiwa malah makin ke kanan. Terus kae lho ana anu apa kon nggawa satu buah sesuatu dari sana. Orang juga ya wis. Balenono apa namanya? Apa?
Enggak tahu, Mbak. Ini soponnya orang ngerti masalahnya. Lah kenal soalnya. Isu Lah kenal mas, kenal. tak kenal ke mas, tak kenal ke isu mas, Ya. tak kenal ke. Tapi kan wis liwat, Mbak. Nggak iso diulang maneh. Iso mbak, kan keparane meneh, rampung. Iya, nek Mbak. Nek karo Mas kan Tapi Canda Birowo itu kalau untuk diet keren, Mbak. Bisa cepet itu. Karena kan orang biasanya makan banyak dan tiba-tiba nggak boleh makan gitu kan. Orang biasanya tidur ya nggak tidur gitu. Wah keren itu. Untuk orang yang lagi obesitas gitu. Ya mungkin gitu dulu, Mbak. Cukup gimana? dan karena juga udah makin ngantuk aku dan Oke, tidak ada yang penting untuk dijelasin. Oke, Mbak. Yuk. oke Mas, matur nuwun Mas. Kalau Genten kita lanjut atau Mbak Vicky mau nanya dumun? Oh, aku mau tanya, bentar, Oke. pertanyaanku mana? Aku cari dulu pertanyaanku. Masih terkait Chandra Birowo. Sebelum dia punya teman namanya Cak Cindri Biriwi. Oke, Aji Chandra Birowo setelah pulang di papannya atau papannya pulang, yang akan dia, apakah hal yang akan dilakukan itu adalah main watu gadeng lagi atau apa yang akan dia lakukan? Atau jangan-jangan malah main dakon mas, jadi watune gadeng tadi dikelumpukin gue main dakon mas. Yang pertama itu jelas dia anu ya, Mbak. Seperti bocah di Jolke itu melayu rene itu pertama yang dia lakukan itu dari sana sini muga-muga orang sing ketabrak itu yang pertama. Terus yang kedua ya engko golek dolanan dia pasti. Nah, kalau udah ketemu dolanannya dia pasti akan memainkan itu dengan semaunya Serius gitu mas, sampai sampai ada serius yang pasti mas. hmm, sampai ada yang bisa menghentikan permainan itu kalau kalau itu membahayakan gitu. Tapi selama dianggap tidak ada yang bisa menghentikan karena itu membahayakan, ya dia akan dolanan terus. Yang ketiga, dia akan menunjukkan Majapahit di mana, Mbak. Bahkan Mataram di mana kan dia tunjukkan itu. Apa alasan dia menunjukkan dan apa yang membuat dia harus menunjukkan mas? Karena dia kan mengerti bahwa saat ini orang beranggapan Majapahit di mana dan Mataram di mana, Mbak. Dan dia dulu ada di mana gitu kan masalahnya. Sedangkan bocah kan misalkan ini apa misalkan omahe ning anu apa namanya eh ning Pancoran misalkan omahe gitu. Terus dikasih tahu bahwa harus ada orang cerita bahwa bocah kayak gini omahe ning Bandung gitu. Kamu sih bunga-bunga kan mbak bocah itu. Orang iso aku ning Pancoran gitu kan. Dan dengan segala hal dan segala yang dia sanggupin pasti dia akan menunjukkan banyak bukti nantinya gitu loh. Tapi kan emang ada yang bisa ngatain dia mas? Ya, masalahnya kan selama ini orang menganggap dia berasal dari rumahnya dia itu ada di Bandung itu misalkan gitu. Ya dia tetap akan menunjukkan nggak bisa itu bukan rumah gitu. Rumahku ada di sini di Pancoran kan gitu Mbak. Kamu kok lah cilik lek ngeyel wis ra iso diandani. Ayo. Ngeyel terus. Oke mas. Mungkin aku next pertanyaan mas. Terus apa yang membuat Chandri Saga Ketwingi Aji Chandra Birowo mau ikut Tumenggung Srenggono atau Nyai Boyong karena nggak akan Aji Chandra Birowo gampang ditipu oleh Tumenggung Srenggono. Namanya Condo Birowo Mbak ya, bukan Condro. Condo. Condo tuh kan dia senengnya ngakak-ngakak Mbak. Aku Jadi penasaran rupanya kayak ngopo ya mas ya? Itu kan lucu deh. iya. Dia emang nggak bisa ditipu Mbak. Tapi dia ngerti bahwa dia salah waktu gitu. Waktu datang dulu dia salah waktu. Jadi Tumenggung Srenggono hanya memberitahukan bahwa kamu tuh datangnya salah waktu. Jadi harusnya datangnya nanti di ini dijelaskan secara detail sama beliau gitu loh. Dan tugasmu tuh nanti ini. Kalau sekarang apa sih nggak tahu itu kan nanti tugasnya saiki gitu.
Kamu dolanan watu gading sampai kayak gitu tuh salah karena salah waktu. Gitu, Mbak. Maka dia mau ikut. Hmm. Iso berarti iso dijak omongan ya Mas, ujuk sing ora gelem ngrungokke to. Iya. Oke, terus Mas, keberadaan nama Jatirangga, kerajaan, dan didandani atau dirias atau Sikeas, bukan Cikeas loh ya, emang harus dibaca ya aku ya. Terus, apakah itu menunjukkan keraton sampai persiapan dan letak dari Aji Condobirowo dijemput oleh Nyai Boyong atau Tumenggung Surenggono? Nah ini jawabannya iya atau enggak ini, Mas? Ya iyalah, Mbak. Karena kan kelihatan Karena bahwa dulu dia dibikinkan keraton namanya Jatironggo, maka terkenal dengan nama keranggaan wilayah itu. hmm, Dan kemudian ketika dia mau dijemput pulang, setelah diberitahu dan mau jemput pulang, dia didandani dulu tuh Mbak, hmm, di keas benar-benar. dulu kan, gitu ya. Makanya tempat jemputnya pun masuknya harusnya masuk wilayah daerah yang di keas itu gitu Mbak. Hmm. Maka tempatnya kecil tuh. Didandani Mas, tapi dipupuri lah ya Mas ya. Ya iya, Gak bocah ya Mas, belum dipupuri. iya. Belum. Kalau kata Bung Surogoro kemarin kan diganti itu memblo itu dari Dandani. Lucu. Lucu. Oke, oke. Terus Mas, Anji Aji Candobirowo pasti akan mendatangi tempatnya dulu di seputaran Malawapati sampai ke Taman Wonocatur. Apakah tanah di Malawapati dan Wonocatur bisa bertahan atau bahkan bergetar mengingat Aji Condobirowo sering bermain yang mengakibatkan sekitarnya itu berguncang? Ya iya Mbak, makanya kan kemarin guncangannya ini toh apa setelah menyan 2 kali gitu kan. Setelah menyan Oke, 2 kali. oke, oke. Berat aku matematikanya matematika iki masalahnya. Kode repot. Wih, misal rumus sih rakyat ketemu Mas rumusnya. Susah matematika kode. Aduh, oke. Terus Mas, apakah dulu Sri Aji Joyoboyo punya Aji Condobirowo kok sampai dikatakan juga sebagai gentar bumi? Ya, tapi kemudian di ya ketika beliau merasa itu ini kemudian kan dititipkan kepada salah satu pembesar di Malowapati ya yang waktu itu ikut menghilang, ikut dihalimunkan itu. Gitu Mbak. Cuman aku nggak mau Hmm, ngomong jelas itu sopo karena nanti ndak berhubungan dengan ini apa namanya berhubungan dengan ini Mbak maksudku. apa? Oh iya, 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 iya. Oke. Angel, angel. Mas, aku tanya Mas. Pas zaman di Halimun kan Aji Condobiro melu tuh Mas ya? Kan tidak absen kan dek nih. Nah, pertanyaanku, setelah itu kan si Aji Condobiro kan dipegang juga oleh seseorang. Nah, apakah Aji Condobiro itu bisa bebas keluar masuk atau gimana Mas? Dari penutupan peradaban itu? Bisa Mbak, bisa. Makanya sering kelihatan di Taman Wonocatur sebenarnya. Kadang-kadang kelihatan di Wonocatur. Hmm. Tapi Jangan kenapa sampai kan kok? Tapi kenapa kok? Kayaknya beberapa waktu yang lalu belum es krim. Kok sekarang es krim kenapa Mas? karena memang sesuai dengan janjinya Temenggung Surenggono bahwa waktunya dia pulang, waktunya dia datang lagi kapan itu Mbak. Dia kan udah dikasih tanggalnya gitu. Itu waktunya kok Hmm. tanggal. Hmm. Mas, tapi Aji Condobiro itu punya teman nggak sih Mas? Ya Atau mestinya ada. Tapi perkumpulan kemana? gitu? Aji Condobiro 1, 2, Punya 3 anak gitu. buah Mbak. Anak buahnya banyak Mbak. Oh, namanya? Aku nek tak sebut nanti anu Mbak. Engko ndak ono sing ra sida macul Mbak. Oh iya, iya. Ono saya situ macul.
Heeh, ana sing ras sida macul godaan. Mengko nek arek Angel kira angel. metu ora ini, Mbak, ora rame. Oke oke oke. Nah terus Mas, hmm, karena aku fashion ya, mungkin aku penasaran Mas. Aja condo biro lagi gimbal sih Mas rambutnya Mas. Enggak terlalu, ya rada ngombak tapi enggak gimbal. Oh tapi eh ora, tapi kelambenan sih Mas. Maksudnya? Oh, Kelamben ora. Kelabang tuh? ora. Enggak. Baju, kelamben ki baju. Oh, kelamben, Kayak tak baju loh. kelabang, di kelabang rambutnya enggak. Nek kelamben ya kelamben lah, Mbak. Oh, loh, tapi sing ning wayang kuwi ora kelamben Mas. Nah, itu kan penggambaran anu zaman zaman itu yang mungkin sudah belok-belok dikit gitu kan. Jadi ya kudunya Hmm. kelamben, Mbak. Hmm. Hayu aku mungkur mikir ini Mas Dene mloya mlayu ora kademen po ya ngono lho. Ora Ya, kudu kelamben. di kayak apa di keas dulu kan berarti dia dia kan pasti ini toh, Mbak. Fitting ya, fitting baju mesti. Iya. Fitting lah. Repot. Oke, oke. Oke Mas, mungkin pertanyaan dari aku sementara sudah. Mungkin kita lanjut ke slide. Yuk. Monggo. Bentar, bentar Mbak. Bombing mana lagi Mbak? Chat ya Mbak. Bentar. Hari ini chatku banyak sekali, jadi oke. 61 di 61 dan naga tersebut akan aktif digunakan seolah-olah tanpa sengaja untuk menutup zaman Kolobendu. Tapi sebenarnya sudah direncanakan. Lanjut, Mbak. Dan naga-naga tadi bisa menyemburkan api. Iya, karena dia makanannya itu dan isi perutnya itu. Lanjut, Mbak. Apinya selain besar juga akan sangat beracun. Dan masalahnya kalau naganya kelihatan, kalau enggak itu itu masalah. Lanjut, Mbak. Karena merupakan campuran antara letupan api dan bisanya. Jadi Bombing ya Mas. ya Mbak. cukup bebayani. Lanjut, Mbak. Jangan-jangan dia punya kantong bisa Mas. Memang iya. Kantong tapi bisa. Iya. Maka sudah direncanakan oleh Bathara Brahma bahwa para naga tadi harus bangkit jika ada Trasukerto membuat jamur dipo. Jadi tujuannya adalah bagaimana menghabisi ini apa jamur tipe yang muncul. Karena itu berarti makanannya dia muncul. Lanjut, Mbak. Dan naga-naga tersebut akan sangat suka memangsa jamur-jamur dipo. Mungkin Panen deh Mas. iya, Permangsa mungkin Mas mirip, mesti. mirip kita, Mbak. Cuman dia jamurnya jamur tipe, kalau kita jamur perang, Benar. bukan? Bedanya Jamur itu, merah, Mbak. jamur kancing. Ah, Jamur kancing sih rada mirip pasti Mas. Rada ya. Kuping iya, sing ra mirip Mas. ya wes kuping kira mirip. Jamur perang tetap mirip. Hmm. Tiram nggak mirip lah tiram. Iya. Payung saya tiram. Oke. Namun para naga tersebut saat ini sengaja ditidurkan. Jadi ben orang golek panganane kecepatan biar tepat waktunya. Lanjut, Mbak. Tujuannya agar naga tersebut tidak merusak jangkanya zaman. Karena leluhur itu kan keturunan sabda jati. Jadi kalau mengucapkan hari itu ya hari itu tidak akan pernah dirubah menjadi hari ini atau hari kapan. Lanjut, Mbak. Mas, tapi kan nogo-nogo itu kan sebenarnya peliharaan para Drubiksa ya tadi ya kan. Gimana Mas caranya menjinakkan binatang-binatang buas itu Mas? Ya itu Itu kan termasuk tadi. binatang apa bukan tuh Mas? Iya, itu kan tadi Binatang kan? Bathara Bromo yang melakukan itu, Mbak. Di ini ya. Di episode apa di slide yang atas tadi kan Mm-mm. Bathara Bromo yang Tapi kan caranya sebanyak gimana itu. nggak tahu. Tapi Kalau caranya sebanyak itu beliau. gitu loh Mas. Iya, nggak tahu kalau caranya. Tapi itu beliau yang ngerti. Itu aku kayak mikir biasanya ngombe banyu madang opo no saya gur kongen mangan geni jero piye coba Mas, kaya wareg ngono lho Mas. Yang mungkin aja dia warak, Mbak. Mungkin ya,
Mungkin mungkin api bagian dari sebuah gizi tertentu. Gue nogo loh ya. Mengandung gizi 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 geni. Oke. 69. Karena jika bangun terlalu awal, maka kalau tidak ada sumber api yang besar bisa memangsa matahari. Dia akan bikin alam raya jadi gelap. Lanjut, Mbak. Maka ditidurkan sampai kemunculan jamur di bawah. Supaya pas pada saatnya makanannya muncul, dia bangun sehingga tidak membahayakan. Lanjut, Mbak. Dan jamur dipo sendiri bisa terbentuk karena Batara Brahma yang memberitahukan. Ya mau diakuin atau tidak tuh nggak masalah karena ya namanya cuma dongeng. Jadi petunjuk yang dari Bathara Brahma bagaimana membuat jamur kipo. Lanjut, Mbak. Ya ini udah dikasih tahu dongeng. Tapi yang nonton 147 tadi aku lihat. Ngopo, kok gitu ngopo, heran. Oke, 73. Atau dengan kata lain, agar para Sukerto saling berbagi atau saling menghadiahi jamur dipo. Ya ada saling mengucapkan selamat gitu. Selamat remuk dan sebagainya gitu. Lanjut, Mbak. Dan memang sudah diperhitungkan dengan sangat seksama akan hal tersebut. Karena yang memperhitungkan ini apa namanya selalu konsultasi dengan Sang Hyang Toto Winanci, jadi tetap pasti akan benar. Lanjut, Mbak. Maka keberadaan naga-naga tersebut akan sangat penting di akhir zaman Kolobendu. Tuh, lanjut aja, Mbak. Karena tugasnya adalah meredam meluasnya api dari jamur dipo. Karena supaya saat Betari Bibik berusaha menghentikan Cokro Manggilkan supaya tidak terjadi. Lanjut, Mbak. 77. Selain itu sangat penting dalam menjaga keberadaan Kayangan Ngejowanta. Sehingga walaupun yang dipasrahkan cuma 4%, tapi 4% itu tidak rusak semuanya. Apalagi ke yang 96%. Lanjut, Mbak. Mas, aku mau interview sebentar. Mas, aku cuma mau baleni rasan-rasan tapi di live. Gimana tuh? Rasan-rasan tapi dibaleni. Mas, jadi itu kan ada, aku mau kayak sedikit cerita. Ada satu wilayah, itu nggak tahu boleh ngomong apa nggak wilayahnya itu tuh di mana ada orang bikin apa ya, monumen, bikin monumen, tapi nggak boleh tuh misal nih gelasnya kelihatan utuh, terus misalkan kayak botol kelihatan utuh tuh nggak boleh Mas, harus kelihatannya tuh belok-belok. Nah, dan itu tuh sampai jadi aturan, intinya sampai mengakar lah Mas aturan itu. Jadi harus bikin sesuatu hal yang misalnya contoh pecah, entah apa ya, gripil, entah nanti tuh kayak bocor, entah nanti tuh berkelok-kelok. Saya misal mau nyebut ke secara gamblang fisik itu hak ini aku sangat disemprit aku nanti Mas. Nah terus Mas, apa namanya, kalau sudut pandang orang seni itu tuh hal yang kita bikin atau monumen yang kita bikin itu kan dari hasil rekaman atau keseringan atau keseharian kita lihat hal-hal itu ada di depan kita, yaitu baru terus kita wujudkan jadi karya, gitu Mas. Nah, menurut Mas Agung sebagai orang yang bukan seni, apa tuh Mas menurut Mas Agung? Kenapa harus membuat hal yang seperti itu? Terus kenapa ada benda-benda yang berwujud seperti itu, dan kenapa sesuatu hal gelas yang utuh yang bisa digunakan, sesuatu hal yang dia bersifat komplit terus sangat fungsional atau sempurna itu kok nggak boleh diciptakan, kenapa Mas? Menurut Mas Agung, kalau berdasarkan seni kan beda. Karena menunjukkan kondisi dia di masa lalu, Mbak. Leluhurnya di masa lalu. Karena sebelum Mahaprabhu Watugunung melakukan menjadi sang guru yang kan memang mereka wujudnya aneh-aneh, Mbak. Sehingga akhirnya mereka tidak supaya mereka ngerti asalnya, ngerti jati dirinya gitu. Jadi mereka harus menggambarkan apa yang aslinya mereka dulu gitu.
Berarti kayak memori kolektifnya seperti itu ya, Mas ya? Iya, Karena dulu seringnya bikin kayak gitu. iya. Kalau untuk lokasi kan ini anu toh, Mbak. Dulu ketika Sengkelat hilang, itu kan kemudian Pusoko bikin dua Pusoko lagi kan. Mm-mm. Namanya yang pertama Kiai Megantoro, yang kedua Kiai Kantar gitu kan. Jadi ada telu. Sengkelat, Kantar sama Megantoro gitu kan. Mm-mm. Masing-masing dimbuh gitu kan. Terus, Ya pokoknya itu Megantoro gitu kan. Itu Megantoro. Wes terus saya pikir. korelasi karo karo panggone iki apa? Apa, Mas? Tato banget, Mas. Ada, nggak jauh Mbak, nggak jauh Mbak. Nggak jauh. Nggak jauh dari antara Megantoro, Kantar, sama Sekelat. Sengkelat. Mm-mm. Berarti jangan-jangan yang cedak-cedake aku ngerti panggone, tapi aku bingung caranya ngomong. Karena aslinya udah pernah dibahas namanya, tapi secara secara kesenian tuh belum pernah dibahas gitu, Mas. Dari sudut pandang seni. Ini kan kayak sharing aja, intermezzo Supaya ada makanya. 3 pusaka yang mirip, tapi itu Hmm. Megantoro gitu kan. Jelas. Hmm. Repot menyatu semumet banget ya. Atau mungkin sesuai tempatmu Mbak, asalmu, kota Apa? asalmu. Kota asalku ngendi? Tapi Beda asalmu ngawur, nih. Mas. Hei, Mas, beda ngawur. Kado banget, Mas. Hah? Asalmu Asalku ngendi? Aku ki wong ngendi ta aku ki? Tak yang bingung, yang tak brandisasi. Dalam bahasa Bali awalannya Mas gitu loh. Mas itu dalam bahasa Bali apa Mbak? Misalkan anu apa namanya, Mas, hmm, Mas Eko gitu misalkan. Manggilnya apa Mbak? Kakak laki-laki Eko. Repot. Terus ngopo? Emang apa korelasine ro iki, Mas? Emang podo ora kan? Ya pokoknya masnya beda Mbak. Sing beda Mas podo. Ada. Pokoknya Ya, meh podo karo kembarannya Megantoro gitu loh. Ning asal ndelok aja ngarepe, aja ning ngarep. Ndelok aja ning ngarep. Kira persis. ya serah. Itu japri wae Mas aku. Kayak aku mah intermezzo malah tenanan iki piye to, Mas? Oke, sekilas intermezzoku mengenai monumen. Oke, kita kembali ke slide 78. Dan posisi tidur para naga juga sudah sangat sesuai dengan aturannya Sang Hyang Batara Brahma. Supaya bangunnya tepat waktu, jadi biar nggak kesiangan gitu maksudnya. Lanjut Mbak. Mereka punya schedule ya ternyata ya. Hmm. Sibuk sekali mereka. 79. Maka di mendekati akhir zaman Kolobendu, Sang Hyang Batara Brahma akan mendatangi Sang Satrio Piningit. Nah, tapi masalahnya kan mendatanginya di mana itu yang kita perlu tahu. Makanya di sini perlu Candra Birowo larinya kemana itu nanti kan ketahuan Mbak. Loh, Lanjut Mbak. rek diparani malah menggoremo piye nggo Mas? Diusahake halamane piye malah dikeduk-keduk ngedolanan. Oke, 80 dan akan membabar semua hal tentang para naga tersebut. Supaya nanti bisa memanfaatkan itu di penghujung Kolobendu. Lanjut Mbak. Itu semua akan dimulai dari Nogo Kike dulu. Karena supaya terkendali. Jadi sebelum bisa mengendalikan yang besar ya yang kecil dulu. Lanjut Mbak. Loh, Mas, Mas kalau lihat dari pakaian adat ya,
kebetulan pakaian adat yang lumayan rada terbuka, itu tuh biasanya di sini itu ada kelat bahu bentuknya nogo, Mas. Emang itu bisa disebut apa? Kike, Mas. Kikek itu kan artinya kecil, Mbak. Kalau itu kan cuma hiasan ya, yang di sini itu yang di kelat tahu. Kalau yang itu kan gede, Mbak. Sak kecil-kecilan, sak kikek-kikek gue Bathara Brahma ya gede, Mbak. Kalau untuk kita. Ayo, aku mau bayangke lek ngasih kike neng ngono neng lengan piye ya, Mas ya. Ra iso ngene ya, Mas. Ngene terus tangannya, ini terus kekempet tangannya ora iso ngapa-ngapa. Oke. 82 dan akan memberitahukan juga jenis-jenis raga dan cara pengendaliannya. Ya, biar tidak salah dalam menggunakan. Lanjut, Mbak. Mas, tapi nek misal naga itu kan dia pasti salah satu elemennya adalah angin sama api, ya kan? Bedanya ambekan tok iki wis ngetokke asap ro geni piye, Mas? Ya bukan hanya seperti ini, tok, Mbak. Bisa Ro nih. upas toh, ro bisa. Iya. Jadi kayak ya terus piye Mas apa sih jawab omongan lek ngono kuwi. Dan ini lek misal dibekep ngene ya den ra iso ambekan. Karena gue masker, Mbak. Kalau itu masker. Tugasmu itu, Mbak, bikin masker ke jahit. Mas, tapi maskernya kan bolong ya, Mas. Kan kena geni nih. Ya maskernya kan gue masker sing anti api, Mbak. Enggak Itu bahasa kayaknya refraktori. project masa depan. Itu kayaknya akan jadi bisnis menjanjikan. Oke. 83. Dan jenis ancaman apa saja yang bisa merusak harta pada. Jadi biar ngerti apa aja nanti yang harus dihadapi. Lanjut, Mbak. Selain itu juga akan mengajarkan cara menggunakan naga kike untuk menjalankan sungsang bawono balik. Paling tidak itu nggak buka berantas. Lanjut, Mbak. Mas, aku tanya ya. Ya kan ada kata-kata sungsang. Karena aku baru kepikiran aja. Sungsang bawono balik. Kita nggak mikirin tentang bawono baliknya. Sungsang itu kan kalau misal orang mau lahiran itu kan bayi nggak ada di posisi yang benar, gitu kan? Ya. Nggak ada di posisi yang dia kepala di bawah gitu Mas untuk keluar gitu kan? Apakah yang dimaksud sungsang ini juga sebenarnya itu sama, Mas? Maksudnya bukan proses melahirkannya, lebih ke penempatannya atau gimana, Mas? Kondisi zaman ya tidak sesuai gitu loh, Mbak. Jadi semuanya serba terbalik. Sing bener donek ke salah, sing salah donek ke bener dan sebagainya gitu loh, Mbak. Ning Oke. kulon donek ke ning wetan. Gitu-gitu itu. Makanya kok pakai kata-kata sungsang gitu loh. Soalnya kenapa juga ada istilah kalau bayi nggak di posisi yang tepat itu dikatakan sungsang juga gitu. Tak pikir nggak ada korelasi, ternyata masih satu hal yang sama ya artinya. Iya. Oke. Semua itu dilakukan oleh sang yang apa Mbak? Enggak, tadi kan Mbak ngomongin tentang sungsang. Tapi kan Mas ngendiko kalau itu hal yang semuanya enggak sesuai kan kinten Mas nggih maksudnya. Tapi kalau kaitannya sama sungsang bawono balik, udah sungsang pakai balik lagi gitu Mas. Nah niku pripun Mas? Sungsang bawono balik kan berarti itu kerjaan untuk membalikkan keadaan yang tadinya sungsang, Mbak. Sungsang karena bawono dalam kondisi sungsang maka dibalik gitu. Berarti di reverse dia Mas. Ditoto Mbak? Gue neng kaya ditoto ra sih? Ditoto diwali harus ditoto. Iya. Oke. Monggo. Lanjut. Oke. Monggo Mbak. 85. Semua itu dilakukan oleh Sang Yang Bathara Brahma untuk menjaga manusia. Ya karena beliau tidak mau rasa yang katon ini hilang. Lanjut, Mbak. Dan dilakukan oleh Sang Yang Bathara Brahma sebagai rasa sayangnya kepada para Sukerto. Karena biar Sukerto sesuai dengan yang dia inginkan apa gitu. Kalau pengen itu ya dituruti gitu kan. Aku salah fokus karo munyuke Mas aku Mas. Apa persis kowe ya piye? Ora. Kelek dremisen. Oke, 87. Karena para Sukerto sangat menginginkan agar cakra manggilingannya berakhir.
Jadi ya memang dituruti toh Mbak, karena pengen berakhir dituruti. Nek ini kan orang pengen berakhir ya dituruti juga. Lanjut Mbak. Karena para Soekerto sangat menginginkan agar cokro manggilingannya berakhir. Ya udah Udah ya? 88. Oh, 88. Jadi saking sayangnya Batara Brahma kepada para Soekerto, benar-benar mendukung berakhirnya zaman keberadaan Soekerto. Oke, Jadi gitu kan, kayak oke gas. gitu kan. Niko dawuh gitu kan. Siap, gitu. Oke, 89. Dan berakhirnya keberadaan Soekerto bukan atas keinginan dari Sang Hyang Batara Brahma. Tapi keinginan mereka sendiri. Oh lanjut Mbak. Udah, dari baca Mas Agung sendiri. Dan Ya wait, kalau itu karena sudah 90, berarti aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan pernah percaya karena dongeng bukan untuk dipercaya. Dan dongeng juga bukan dipakai untuk mencari kesesuaian dengan di dunia nyata. Karena dongeng itu ya dongeng. Dongeng jangan dipikir berlebihan. Mbak, lanjut. Tuh. cukup banget. Oke, tambahan disclaimer Mbak Omi. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset, atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Sejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Sejo saja atau saya saja atau Mas Agung Sejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Ming. Oke Mbak, ini kita saksikan video disclaimer berikutnya. Ini semua hanya fungsi. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa lah. Kalau mau percaya ya wes nggak usah percaya, fungsi wae. Main Haskell bagus ya Mbak ya. Wong sayange wong gursange Mbok Haskell iki lek apa nyemanggake lek ana seminggu lho jonjol split-split yo kancane diusir sewengi tok ya Mas. Betul? Iya, itu rumahnya Haskell tadi. Oke lanjut. Koran suarane. Memang tak gaweran suara nih Mbak. Oh, jadi oke tak dubbing. Oke, salamnya. Semua ini didubbing. Oke, sampun. Oke. Saya tidak cerita Mbak. Kenapa Kenten Mas? Ngantuk. Yang baca itu kan juga udah salah-salah terus udah ngantuk juga. Waduh toh. Jadi ya udah cepat selesai. Oke, kalau Kenten Oming cepet-cepet deh kalau Kenten Mas. Oming mau nanya Mas, Kenten. Tadi kan membahas tentang Aji Condo Birowo juga nih. Pertanyaan Oming juga tentang niku. Jadi Aji Condo Birowo niki akan nyari yang harus dia ikuti atau justru yang akan diikuti niki yang harus nyari, artinya kan dia Mas juga pernah ngendiko nggak usah diceluk juga pasti datang dewe gitu Mas. Nah niki yang mana yang benar Mas? Ya mesti ada dua hal Mbak ya. Ketika kalau misalkan Rongko dan Curigo itu Pusoko ya Mbak. Pusoko dan Rangkan itu harusnya saling mendekat kan Mbak. Gitu Mbak. Jadi dua-duanya harus saling mencari. Tapi dua-duanya juga mungkin saling dulu bener kue perasih gitu dulu. Dua-duanya juga begitu. Penjajakan ya Mas. Iya.
Tapi kenten Mas, kalau Aji Condo Birowo niki kan ada laku tertentu nih yang memang harus dilakukan. Tapi kalau eh, yang akan diikuti oleh Aji Condo Birowo niki cuek kenten Mas, nggak mau jalanin laku niku, terus kalau ketempatan Aji Condo Birowo niki kira-kira apa yang akan terjadi gitu ya? Oh, dia bisa nggak tentrem, Mbak. Lagi tidur dibangunin, dipaksain bangun, diurak-urak gitu. Lagi makan direbut makanannya gitu, gitu. Jadi ya terpaksa harus jalanin. Eh, gitu. Berarti kayak kewalik semuanya nggih Mas nggih? Iya, sampai bisa pada posisi yang pas untuk Cando Birowonya dan pas untuk kitanya gitu. Hmm. Orangnya yang ketempatan. Berarti harus ada kesepakatan atau gimana nih Mas? Bukan kesepakatan ya, ya itu ketika ketika orangnya makin banyak kan Cando Birowonya berarti makin kelaparan ya, berarti dia pasti akan ngerebut piringnya wis sampai cukup gitu. Orangnya tidur ya dia kan bangun, berarti kan jadi dia pasti akan bangunin sampai kamu tidur segini aja gantian aku gitu. Hmm. Itu Mbak. Hmm. Kalau Benten Mas, yang Aji Condo Birowo niki juga kan ngelihat banyak ada watu gateng gitu Mas di jalanan niki nggih. Apa yang akan dia pakai niku untuk mainan hanya watu gateng yang dulu ada atau yang ada sekarang juga dimainkan sama si Condo Birowo niki Mas? Yang jelas yang dimainkan sama dia itu yang dulu aja Mbak. Cuman keberadaan Watu Gateng ini kan sudah sesuai dengan pernyataan Temenggung Surenggono. Nanti kamu pulang pada saat sudah banyak Watu Gateng sandalan-dalan gitu kan Mbak. Sudah banyak Watu Gateng yang dipasang sejalan-jalan. Itu baru Mbak saatnya kamu pulang. Kamu balik lagi gitu. Kalau sekarang salah karena Watu Gateng kok kamu balik. Tapi Gitu. mainannya cuma watu gateng aja Mas, nggak ada mainan yang lain gitu. Ya ada Mbak. Cuman ciri-ciri yang diberikan oleh Temenggung Surenggono itu. Dan sekarang Watu Gateng udah di mana-mana gitu loh masalahnya. Tapi Mas, kalau sekarang niki kan jika ngelihat banyak perubahan, banyak tradisi di negeri dongeng niki sangat berbeda dengan dulu. Apa Aji Condo Birowo niki protes atau bakal diem aja atau gimana Mas? Dia akan mengupayakan untuk membongkar ini semua, Mbak. Maka lihat aja nanti ke depan. Kalau dia membongkar ini semua itu bisa melalui dua hal. Yang pertama mungkin berbahaya, yang kedua mungkin nggak berbahaya. Yang nggak berbahaya itu berarti kan menampakkan sesuatu yang tadinya ditutupi. Yang kedua yang berbahaya itu ya mungkin memunculkan sesuatu yang di situ ada hal yang berbahaya untuk orang ya. Atau ya itu buka berantas dan sebagainya itu. Dia kan tetap nggak akan mau kalau misalkan tempatnya bukan di sana kok jangan katakan di sana. Pertama Majapahit tidak pernah di Jawa Timur kok dikatakan di Jawa Timur. Tapi Omeng nungguin juga yang macul di sana nih kalau Mas, anak buah Mas. Tapi kui aja diomong kayak udah arah sudah macul. Tapi Mas, kalau yang Aji Condo Birowo niki kan kalau ngelihat di negeri dongeng niki kan arah pandangannya kan kepada yang tidak kecil nih Mas. Apakah Aji Condo Birowo niki akan yang wujudnya kecil niki akan diem aja kan Mas? Ya pasti tidak akan diem Mbak. Makanya ini dia lagi melayu Ronoren itu sambil lihat loh, gue kok jadi gini, jadi gini gitu kan. Nanti suatu ketika dia akan bikin perubahan itu. Tapi apa namanya? kalau kalau dia protesnya atau nika ke siapa nih ke Mas? Ke Ya orang-orang ada dengan menunjukkan keadaan yang sebenarnya Mbak.
Sampai nanti orang sampai harus ngomong iya gitu baru baru dia diem. Kalau belum ya nabrak orang ini. Tapi kan ini awalan ya Mbak, lagi awalan. Iya, Mas. Kalau Oming udah nanyanya segitu aja, sementara. Awalan dongeng maksudnya Mbak. Oke. Sementara Niku Mawon, Baju mau nanya nggak? Nanti aja. Oh ya udah, ya udah. Mas, sampun Mas. Oming cukupkan dulu pertanyaannya Oming. Monggo kita lanjut ke slide atau pribon. Monggo Mbak Vicky. Hanya slide Mbak. Apa ini? Oh, lanjut slide. Lanjut. Oke, bentar. Bentar. Lagi mode sering jadi operator Mbak, jadi balas sana balas sini. Bentar, Mbak Oming mana itu? Mbak Oming. Oke, ntar Mbak. Oke, ketemu. Ntar 90 ya. Mbak Oming udah tanyanya udah selesai gitu doang Mbak? Ya udah Mbak. Mbak Jo nggak tanya Mbak? Katanya nanti aja kalau ada pertanyaan masih disusun sama Mbak Jo. Oke, nyusunnya setinggi cakar ya kan? Oke, 91. Maka Soekarno pasti akan sangat ingin adanya kemusnahan massal. Ya, karena memang itu karena mereka mungkin merasa tidak ada harapan. Jadi musnah aja. Ayo Mbak. Dan selama yang musnah adalah Soekarno-nya saja, maka sebagai Sang Hyang Batara Brahma pasti akan sangat mendukung. Karena itu bukan anak putune. Lanjut Mbak. Oke, 93 juga menyediakan fasilitas dan sarana yang bisa digunakan oleh para Soekarno untuk saling memberikan kado, yaitu jamur dipo. Jadi supaya mereka bisa tuker-tukeran gitu. Lanjut Mbak. Dan jamur dipo tersebut bisa berukuran kecil atau besar. Ya tergantung ininya yang dia punyai seberapa. Lanjut Mbak. Tapi Batara Brahma juga mengizinkan kalau Soekarno mengarang cerita tentang api yang indah. Ya supaya mereka seneng. Lanjut Mbak. 96, karena keindahan bagi Soekarno adalah hal-hal yang mengerikan. Ini sifatnya horor gitu. Lanjut Mbak. Jadi, jika memang Soekarno ingin menghilangkan dirinya, maka sangat diizinkan oleh beliau untuk menggunakan api untuk memandikan para Soekarno. Yang jelas dia maunya apa tuh beliau tinggal nuruti gitu aja. Lanjut Mbak. 98, dan diharapkan jika sudah dimandikan dengan api, pemberian dari Batara Brahma, para Soekarno akan menjadi lebih halus. Ya karena jadi abu. Lanjut Mbak. Halus bentuknya juga halus tingkah lakunya. Sopan lah Mas, ini kalau udah dimandiin jadi sopan. Ya kan? Oke, 100. Jadi, Batara Brahma pasti akan sangat punya andil dalam mengakhiri Kolobendu. Ya lanjut aja Mbak. Mbak. 101. Mbak. Mbak. Sorry dipotong. Ini sebelum lanjut, Mbak Ju katanya mau nanya sekarang aja. Cepet banget. Terlalu gimmick ya, Bunda. Aku komen rindu gitu loh Mbak, jadi aku cepet-cepet. Mas, ini baru saya ini tadi kan mendengar juga pertanyaannya Mbak Vicky sama Om kan. Nah, Aji Condo Birowo ini kan nantinya kan akan menjalani tugas resmi. Jadi beliau ini akan punya tugas resmi gitu loh. Tapi di sisi yang lain, Aji Condo Birowo ini juga seneng main-main gitu kan. Nah, maksudnya jadi sebelum menjalani tugas resminya, gimana ya caranya supaya bicara ke calon pemilik Aji Condo Birowo ini untuk bisa membiarkan Aji Condo Birowo ini bermain-main dulu gitu loh. Jadi nggak buru-buru dijemput supaya bisa nunggu nanti sampai di dongeng itu udah sampai nggak bisa ngatasi gitu loh Mas. Kan di negeri dongeng itu kan banyak yang merasa rumongso bisa gitu.
Jadi itu pertanyaannya, gimana caranya agar bisa menyampaikan ke si calon pemilih Aji Condrobirowo itu untuk membiarkan dulu Aji Condrobirowo ini bermain gitu, Mas. Ini Mbak bikin bikin surat gue dan bikin surat kemudian dikirim lewat pos. Posnya jadi dilarung Mbak supaya nanti yang ngam, biar nanti yang nguasain laut yang akan biar yang mengantarkan itu kepada yang berhak gitu biar bisa nyampe karena kalau kita kan nggak tahu yang itu siapa. Jadi bisa dibiarkan dulu gitu Mas ya, nanti sampai pada misalnya udah mulai kewalahan nih di negeri dongeng baru biar dijemput sama pemiliknya itu bisa nggak, inti suratnya itu gitu nantinya Mas. Iya, tapi masalahnya kan ini ya tergantung dari tugas juga. Jadi nanti apakah yang punya itu akan mau ngikutin dengan surat kita atau ya aku pokoknya maunya gini kan bisa jadi gitu juga kan dia. Yang dia ini maksudnya nih si pemiliknya nih ya Mas. Iya. Oh, Ya. nah maksud ya. Dan apa ya, tadi juga Om kan nanya kan yang disukain selain waktu Gateng kan juga ada lagi gitu kan. Nah, selain apa yang disenengin, terus di area mana biasanya dia seneng Mas? Maksudnya gini, kita enggak bermainnya itu diarahkan pada tempat di mana orang-orang yang ngerasa hebat itu berada gitu loh. Jadi sekalian ini kan apa ya ngasih kesempatan untuk bermain bersama gitu loh Mas, kan mungkin tambah seneng ya dia di Aji Condrobirowonya gitu. Nah, kalau misalnya bisa itu gimana cara materinya, terus ke siapa, ke penjelasan mana kan. Ya makanya kan sampai akan ada istilah demi tamar menungso atau Mbak? Karena dijak cilubar cilang gitu. Sebenarnya kan gitu kan. Itu makanya dibiarkan dulu aja biar dia ini sampai menemukan pola yang ini yang tepat gitu Mbak. Jadi biar nanti apa namanya semua berjalan sesuai dengan keadaan saja gitu. Karena kalau kita pengen memberikan usulan ya berarti khusus siap marung sesuatu gitu Mbak. Yang marung ya marung surat, ojo marung macam-macam gitu kan. Karena beliau kan sudah punya segalanya gitu supaya nanti disampaikan kepada yang akan punya itu gitu. Gitu sih Mbak. Cuman ya jangan getun kalau misalkan nggak dituruti karena masalahnya kan dia juga pegang perintah sendiri gitu kan. Itu tindakan itu Mas apa ya, bukan apa siapa tahu bisa lebih happy gitu, lebih bahagia gitu loh kalau ditemenin mainnya sama orang-orang yang ngerasa hebat gitu loh Mas, sama di Condrobirowo itu. Oke, berarti cukup nulis surat terus dilarung gitu nggih Mas? Iya. Ya, kan yang tadi barusan kan dijelasin kalau bakalan jadi halus kan, halus banget gitu ya, diajarin biar jadi halus. Oh iya. Berarti Condrobirowonya niki yang bikin jadi halus semua nggih Mas nggih? Bukan itu Mbak, bukan. Oh. Bukan. Kalau Condrobirowo bukan yang bikin itu. Yang bikin halus itu kan ini yang bisa ngeluarin gitu Mbak. Justru itu yang bikin halus ya. Justru itu ya guru perilakunya jadi halus orang. Iya. Oke, sampun Mas. Oke, monggo Mbak Vicky, kita lanjut ke slide. Bentar Mbak, lanjut ke slide set. Aku udah ganti-ganti nih. Bentar. Bentar, Mbak Min, Mbak Jos. Berapa Mbak? 100 ya? 101. Tinggal 5. 101. 101. Jadi kan cuma tinggal berapa slide? Iya. Oke, 101. Dan semua jenis api juga sudah disiapkan oleh Sang Hyang Batara Brahma. Biar warna-warni, biar indah. Lanjut Mbak. Aku suka biru sih, Mas. Karena gak bikin gosong di panci. Cuman itu. Simple.
Dan semua juga sudah diletakkan pada tempatnya. Supaya nanti tepat sasaran semua. Lanjut, Mbak. Sehingga semua api nantinya akan muncul bagaikan konser lagu yang berirama baik dari Jamur Dipo, gunung, dan lain-lainnya. Kompak ya, Mas? Ya, jadi meriah gitu, biar meriah. Lanjut, Mbak. IO ini siapa ya, Mas? IO. Event Nanti organizer siapa? Apa? kita daftar aja. kalau Oke. bukan Aku udah panitia. jadi LO. Aku jadi LO aja, Mas, aku. Bukan IO, tapi aku LO aja. Kalau ada tamu-tamu nanti aku akan jelasin gitu, Mas. Aku seksi bagian konsumsi aja, Mbak. Tapi seksi bagian ngabisin konsumsi. Dan saya Batara Brahma akan melaksanakan menunggu perintah dari Sang Hyang Batara Antiga. Karena beliau tidak akan mau bertindak asal, jadi tetap menunggu komando juga. Lanjut, Mbak. Ntar, Mas, karena panjang ya, jadi aku gedein. Akhiripun kalau bendu badhe dipun purwani kalian jumedhalipun kalih naga kikik kang nyampluk mriko mriki ngantos andamel gonjengipun apa Mas? Gonjeng. Gonjengipun arcapada. Sampunipun menika pepadhangipun Gusti tumurun kang asta dening Sang Dewi Angin-angin kang arsa andamel kamulyan jati mring tribun. Dah, Mas. Ya, ini berarti cerita atau dongeng sudah disampaikan, tapi ingat ya, ini semua cuman dongeng. Jadi ya namanya Aji Tondo Birowo itu cuman dongeng atau dongeng tenanan aku nggak tahu, atau tenanan dongeng atau dongeng tenanan. Atau dongeng agak lama terus tenanan gitu kan. Atau tenanan agak lama terus dongeng, kurang ngerti aku. Kalau enggak tenanane dongeng gitu kan. Zaman sebenarnya itu dongeng gitu kan. Jadi emang angel gitu. Berat. Atau dongengnya tenanan, atau tenanannya dongeng gitu. Jarno kan gue turu-turu loh gue ngomong kayak gitu. Oke, Mbak. Udah cukup, Mbak Omeng. Monggo Mbak Omeng segera manggil Pak Arso. Karena kita mau Bye, Mas. meeting. Oke. Omeng akhiri, kita tutup ya IG live kita malam ini. Matur gung ing panuwun dening Kitunggul Jati Joyo Amung Rogo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya puspitorum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayuning pangeksi sengsemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharja kerta tentreming jagat raya. Ingat yang menyaner, ini semua cuma dongeng, sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius nyimak ARC. Saya dengan Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jukresna. Jangan diingat tiap Rabu malam, atau pagi, atau jam berapa aja. Jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya, selamat malam, dan salam menyan. Salam menyan 2 kali. Salam menyan 2 kali. Dadah.